main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 647, saya tidak mampu membelinya. Kekuatan pedang menghilang. Saya harus mengatakan bahwa Ye Guan memang terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa kekuatan wanita di depannya benar-benar dapat membuat kekuatan pedangnya yang tak terkalahkan menghilang. Anda harus tahu bahwa ketika dia bertarung melawan yang kuat di alam Shinto sebelumnya, bahkan yang kuat di alam Shinto tidak dapat menghancurkan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Tetapi wanita di depannya dengan mudah menghilangkan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Pada saat ini, wanita itu dengan cepat melepaskan tangannya. Dia menatap Ye Guan dengan nada meminta maaf. Ye Guan menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kekuatan apa yang kamu miliki? Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak tahu. Ye Guan mengerutkan kening. Wanita itu menoleh untuk melihat lautan luas di kejauhan. Matanya perlahan menjadi kosong. Tidak ada ingatan, tidak ada apa-apa. Hal ini membuatnya merasa hidup tidak ada artinya. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Ingatanmu pasti telah disegel oleh suatu kekuatan khusus. Jika saatnya tiba, aku akan membawamu menemui orang yang melindungimu. Orang lain seharusnya tahu asal-muasalmu. Selama mengetahui asal-muasalmu, seharusnya tidak sulit untuk memulihkan ingatanmu. Wanita itu sedikit mengangguk. Ya, kamu melirik wanita itu, lalu berbalik dan pergi. Wanita itu menatap lengannya. Di lengannya, tanda misterius itu memancarkan cahaya keemasan samar. Ye Guan tidak meninggalkan menara kecil itu. Dia sekarang harus menunggu Ao Qian menerobos. Dewa-dewa itu semuanya kuat di alam Shinto, dan dia masih belum tahu seberapa besar keilahian yang telah dicapai pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak berani gegabah atau meremehkan musuh. Ye Guan menemukan dataran, duduk bersila, menutup matanya perlahan, dan berkonsentrasi. Praktik, pertarungan selama periode waktu ini memberinya perasaan samar bahwa dia akan menerobos. Jika orang lain yang telah mencapai alam kaisar dan ingin menerobos lagi, itu pasti akan sama sulitnya dengan naik ke langit, tetapi dia secara alami berbeda. Baginya, dia tidak punya masalah dengan sumber daya. Dari segi alam, dia selalu berlatih sesuai dengan keadaan. Fokusnya masih pada ilmu pedang. Kekuatan wanita tadi mengingatkannya bahwa niat pedangnya yang tak terkalahkan masih belum terkalahkan, dan dia masih memiliki kekuatan untuk menerobosnya. Oleh karena itu, ketika bertarung melawan orang lain, seseorang tetap tidak bisa menganggap entengnya. Ye Guan melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Niat pedangnya yang tak terkalahkan naik ke langit seperti semburan. Pikir Ye Guan di dalam hatinya. Niat pedang yang tak terkalahkan di langit langsung berubah menjadi ribuan pedang di atas kepalanya, yang sangat spektakuler. Pada saat ini, pikir Ye Guan, dan ribuan pedang tiba-tiba mengembun menjadi satu pedang. Dia mengarahkannya bersama-sama, dan pedang itu jatuh lurus ke bawah dan tenggelam ke dalam tubuhnya muncul darinya. Waktu dan ruang di depannya terbunuh. Tahun-tahun bertambah, ledakan, dalam sekejap, seluruh dunia menara kecil bergetar hebat, seperti gempa bumi. Karena dunia di menara kecil pernah diberkati oleh takdir sukun, kekuatannya saat ini tidak dapat menghancurkan ruang dan waktu di dalamnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Teman kecil, kemampuan pedangmu sangat luar biasa. Ye Guan berbalik dan melihat bahwa Shen Ye lah yang berjalan ke arahnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, ini memalukan. Senya terlihat sedikit serius. Kekuatan pedangmu tidak bisa diremehkan bahkan oleh alam Shinto, jika itu cocok dengan pedang sucimu. Omong-omong, ekspresinya menjadi lebih serius. Pedang King Xuan milik Ye Guan, yang dia gunakan secara pribadi, agak terlalu tinggi. Mendengar kata-kata Shen Ye, Ye Guan tersenyum tipis. Sejujurnya, dia juga sedikit penasaran,
Jika dia sekarang menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan teknik menggambar pedang pembunuh surga dan superposisi bertahun-tahun, seberapa kuatkah itu? Saat ini, Shen Ye tiba-tiba berkata, "Teman kecil, pedangmu ini dapat membunuh banyak orang secara tiba-tiba." Ye Guan memandang Shen Ye, dan Shen Ye berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu mencabut pedang ini pada saat kritis dan tiba-tiba menyerang dengan pedang seperti itu, banyak orang tidak akan siap dan mungkin akan dibunuh olehmu dengan satu serangan." Ye Guan mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Shen Ye melirik Ye Guan, dan dia menjadi semakin penasaran dengan identitas Ye Guan. Di waktu berikutnya, Ye Guan mulai menggunakan niat pedang tak terkalahkan untuk melatih berbagai keterampilan pedang. Keterampilan pedangnya yang paling kuat saat ini adalah keterampilan menggambar pedang penghancur langit dan superposisi bertahun-tahun. Namun, dia tidak menggunakan pedang King Xuan, tetapi masih menggunakan niat pedangnya sendiri. Selain berlatih, Ye Guan juga meluangkan waktu setiap hari untuk mengajari Lin Daimei dan yang lainnya berlatih. Lin Daimei dan Gou dan berlatih di menara kecil menakutkan. Dan ilmu pedang Lin Daimei juga meningkat sangat cepat. Sekarang dia dapat menerapkan lebih dari 300 teknik memotong langit dan menggambar pedang. Dapat dikatakan bahwa Ye Guan sangat mementingkan Lin Daimei, Gou dan anak-anak itu, dan dia mengajar mereka semua secara pribadi. Namun, dia masih bersiap untuk mengirim mereka ke Akademi Guangxuan. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu, dan dia memiliki terlalu banyak musuh. Di atas gunung, Ye Guan melihat ke langit. Di langit, Lin Daimei sedang menghunus pedang, dan langit penuh dengan cahaya pedang, dan kecepatannya sangat cepat. Selain Ye Guan, Lin Gou dan yang lainnya semuanya menunjukkan tatapan iri. Terbang dengan pedang sungguh keren. Saat ini, Gou dan tiba-tiba berkata, "Guru, bisakah saya juga belajar pedang?" Anak-anak yang lain juga melihat ke arah Ye Guan. Mereka sebenarnya ingin belajar ilmu pedang, karena pendekar pedang tidak hanya tampan, tapi juga sangat pandai bertarung. Mendengar perkataan Gou dan Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu ingin belajar ilmu pedang?" Gou dan mengangguk, "Ya." Ye Guan menatap anak-anak itu lagi, "Kamu juga ingin belajar ilmu pedang?" Semua orang mengangguk. Ye Guan terkekeh dan berkata, "Kalau begitu, tahukah kamu, mempelajari pedang itu sangat sulit." Dapat dikatakan bahwa di antara profesi-profesi besar, budidaya pedang dan budidaya fisik adalah yang paling sulit. Tentu saja, dibandingkan dengan budidaya pedang, budidaya fisik masih lebih sulit. Terlebih lagi, semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit jadinya. Namun jika budidayanya berhasil maka kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan, tidak kalah dengan para pembudidaya pedang. Mendengar perkataan Ye Guan, Gou dan dengan cepat berkata, "Saya tidak takut kerja keras." Ketika anak-anak lain mendengar hal ini, mereka segera menyatakan bahwa mereka tidak takut bekerja keras. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu biarkan Lin Daimei mengajarimu." Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, ekspresi Gou dan yang lainnya langsung membeku. Biarkan Lin Dai mengajarkan estetika. Setelah mendengarkan ini, semua anak menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti teladan Lin Daimei. Lin Daimei adalah seorang wanita penindas. Jika mereka mengikuti teladannya, dia mungkin akan dipukuli 5 kali sehari karena sifatnya yang meledak-ledak. Pada saat ini, Lin Daimei tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan jatuh di depan Ye Guan dan yang lainnya. Lin Daimei melirik Gou dan yang lainnya, lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Mereka ingin belajar ilmu pedang. Kamu bisa mengajari mereka mulai sekarang." Mata Lin Daimei tiba-tiba berbinar. "Oke, Gou," dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tidak. Aku tidak ingin belajar pedang." Anak-anak lain juga menggelengkan kepala dengan cepat menyatakan bahwa mereka tidak ingin belajar pedang. "Anda bisa belajar dari Ye Guan, tapi tidak dari Lin Dai."
Setelah mendengar apa yang dikatakan Gou dan yang lainnya, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Alasan mengapa orang-orang ini ingin belajar ilmu pedang adalah karena mereka menganggapnya keren. Namun, ini juga membuatnya mengerti bahwa dia harus segera mengirim orang-orang ini ke Akademi Guangxuan. Lagi pula, ada lebih banyak guru di sana yang bisa mengajar mereka dengan lebih baik. Saat ini, Lin Daimei tiba-tiba berkata, lain kali kamu bertengkar, kamu bisa menelepon saya. Ye Guan memandang Lin Daimei, dan Lin Daimei berkata dengan serius, saya dapat membantu Anda bertarung sekarang. Bertarung, Ye Guan berkata dengan lembut, kita benar-benar harus bertarung. Selama periode waktu ini, Lin Daimei telah berlatih sendirian di menara kecil dan pada dasarnya tidak pernah mengalami pertarungan sebenarnya. Ini tidak bagus. Jika seorang kultivator pedang belum mengalami pertarungan sebenarnya, dia hanya bisa dianggap sebagai pemain sandiwara. Jika dia bertemu lawan sungguhan, dia akan menderita kerugian besar. Mendengar perkataan Ye Guan, Lin Daimei tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah berlatih sekian lama, dia hanya berkompetisi dengan Gou dan yang lainnya. Semua anak sangat lemah sehingga mereka tidak dapat bersaing satu sama lain sama sekali. Saat ini, Arya datang bersama Xiao Bai. Dia masih mengenakan kaos putih, celana jeans robek, dan sepasang sepatu putih, terlihat sedikit nakal. Arya menjilat manisan haunya. Dia melirik Lin Daimei di sampingnya, lalu berkata, murid barumu. Ye Guan tersenyum dan berkata, benar, Arya sedikit mengangguk, muridmu adalah murid dan cucu kami. Kamu Guan? Ketika Lin Daimei melihat Xiao Bai, matanya tiba-tiba berbinar. Dia berlari ke arah Arya dan berkata, bolehkah aku memeluknya? Xiao Bai berkedip, lalu mengulurkan kaki kecilnya untuk menghalangi Lin Daimei, menyatakan penolakannya. Melihat penampilan Xiao Bai, Lin Daimei langsung semakin menyukainya. Dia menoleh untuk melihat ke samping Ye Guan. Tuan, bantu saya membeli salah satu dari ini. Mendengar kata-kata Lin Daimei, Ye Guan segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak mampu membelinya. Meskipun dia kaya, dia benar-benar tidak mampu memiliki leluhur spiritual. Arya melirik Lin Daimei, lalu berkata, apakah kamu ingin bermain dengan kami? Lin Daimei mengangguk cepat untuk mengungkapkan pikirannya. Arya memandang Ye Guan, biarkan dia bermain bersama kami. Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia harus pergi ke akademi untuk belajar dan tidak bisa bermain denganmu. Cuma bercanda, Lin Daimei bukanlah orang baik. Jika dia mengikuti Arya dan Xiao Bai, dia pasti akan menjadi bandit wanita di masa depan. Mendengar bahwa Lin Daimei akan belajar di akademi, mata Arya tiba-tiba berubah menjadi kasihan padanya. Belajar atau apalah adalah hal yang paling membosankan. Menurutnya, hanya orang yang tidak punya masa depan yang akan belajar. Arya memandang Ye Guan, kapan perampokan akan terjadi? Ye Guan tercengang, Arya dengan cepat mengubah kata-katanya, kapan pertarungan akan berlangsung? Ye Guan hendak berbicara ketika aura yang sangat kuat tiba-tiba datang dari kejauhan. Mereka bertiga menoleh dan melihat, di ujung langit, ruang dan waktu di sana bergetar hebat, dan aura kuat menyebar dari kejauhan. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Ye Guan tiba-tiba terangkat. Ao Qian Qian membuat terobosan, alam leluhur. Bab 648, Tunggu dan lihat. Di awan, Ao Qian Qian duduk bersila di tanah, memancarkan kekuatan naga yang sangat menakutkan. Kekuatan naga ini juga bercampur dengan semangat juang yang sangat kuat. Saat ini, dia telah mencapai alam leluhur. Di bawah, senyuman muncul di wajah Ye Guan. Setiap kali Ao Qian Qian naik ke level yang lebih tinggi, kekuatan tempurnya bisa meningkat pesat. Terutama ketika dia menemukan bahwa kekuatan Ao Qian Qian masih mengandung kekuatan yang sangat kuat. Dan promosi Ao Qian Qian setara dengan promosinya. Senang rasanya memiliki istri yang bisa berintegrasi.
Saatnya mencari waktu untuk melangsungkan pernikahan. Bagaimanapun, mereka berdua kini menjadi pasangan sah. Memikirkan hal ini, Ye Guan tidak bisa menahan senyum bahagia. Dewa di samping juga melirik ke arah Ye Guan. Sedikit bingung kenapa Tuan Ye tiba-tiba tertawa, dan senyuman ini agak cabul. Pada saat ini, Ao Kian Kian, yang berada di atas awan, tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, dua cahaya keemasan keluar dari matanya, menempuh jarak ribuan mil. Ao Kian Kian menarik napas dalam-dalam, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan muncul di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Pertarungan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Pertengkaran macam apa yang terjadi antara suami dan istri?" Ao Kian Kian memutar matanya ke arahnya, tapi ada senyuman di wajahnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Fusi." Ao Kian Kian mengangguk sedikit, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke tubuh Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, aura menakutkan dan semangat juang yang kuat muncul dari tubuh Ye Guan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kamiya tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan Ye Guan sendiri sudah sangat menakutkan. Namun kini setelah bergabung dengan Ao Kian Kian, kekuatannya akan mencapai perubahan kualitatif. Bagaimanapun, dia bisa berbagi pertahanan fisik, kekuatan fisik, dan jiwa dengan Ao Kian Kian. Ketika keduanya bergabung, masing-masing bisa mendapatkan kekuatan satu sama lain. Bergabunglah, di lapangan, mata Ye Guan perlahan tertutup. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Ini adalah kekuatan dari Ao Kian Kian. Apa yang dia rasakan saat ini adalah, dalam satu kata, hebat. Jika dia menambahkan pedang King Xuan, dia dapat membunuh dewa saat bertemu dewa, dan membunuh Buddha saat bertemu Buddha. Setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan membuka matanya, lalu berkata, sudah waktunya bertemu dengan tiga dewa yang disebut. Di kota, di sebuah kedai, beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja. Tiga dewa Moe, Kimu, tetua keluarga Qi, dan Patua Zhao. Patua Zhao duduk di kursi utama. Moe tiba-tiba berkata, selama Daoshi mengusir Ye Guan dan membiarkannya kembali ke alam semesta Senyi, kita bertiga bisa menghadapinya. Kimu tersenyum dan berkata, Moe, kamu punya ide bagus. Mo mengerutkan kening. Kimu berkata dengan tenang, mengapa kami tidak menyusahkan Ye Guan selama periode ini? Karena kami sedang menyelidiki asal-usulnya, dan kami belum menyelidiki asal-usulnya dengan jelas. Namun, kami telah menyelidiki satu hal, dan itu adalah ya orang ini telah menerima warisan Senyi. Warisan Tuhan. Setelah mendengar kata-kata Kimu, ekspresi Moe dan tiga lainnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Kimu tersenyum dan berkata, dengan kata lain, Tuan Ye memiliki setidaknya 10 pembuluh darah leluhur di tubuhnya. Selain itu, ada banyak harta dan artefak ilahi yang ditinggalkan oleh Sen Yi. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Mo dan yang lainnya. Alasan sebenarnya mengapa mereka bertiga begitu gigih mengejarnya adalah ini, kan? Wajah Mo muram dan dia tidak berkata apa-apa. Patua Zhao menatap mereka bertiga, tidak berkata apa-apa, dan terus merokok. 10 pembuluh darah leluhur, warisan Tuhan. Dia secara alami mengetahui tentang Senyi. Ini adalah Raja Alam Semesta Senyi, dan dikatakan bahwa dia telah mencapai 100% keilahian. 100% ilahi, ini adalah hal yang sangat menakutkan. Hal-hal yang ditinggalkan oleh orang kuat setingkat ini pasti sangat berharga. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa Anda tidak tergerak. Wajah Moe dan tiga orang lainnya menjadi semakin jelek. Awalnya, mereka ingin menelan pembuluh darah leluhur Ye Guan. Tapi sekarang sepertinya mereka tidak bisa melakukannya. Di sampingnya, Kimu tersenyum dan berkata, jika kita bertiga bergabung, Ye Guan pasti akan mati. Namun,
Setelah membunuhnya, kita harus mendiskusikan bagaimana membagi harta miliknya agar tidak menimbulkan perkelahian dan kerusakan harmoni. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ketiga orang Mo dan E di samping. Mo berkata dengan tenang, Senyi adalah guru kita, dan apa yang dia tinggalkan tentu saja menjadi milik kita. Kimu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Orang tua Zhao melirik mereka bertiga, tidak berkata apa-apa, dan terus merokok. Melihat pemandangan ini, wajah Mo dan E kembali menjadi jelek. Jelas sekali, dua orang di depan mereka tidak mau mengenali mereka sama sekali. Saat ini, Kimu tiba-tiba berkata, Moe, bisakah kita membicarakan sesuatu yang praktis? Mo tiba-tiba tertawa dan berkata, kalau begitu kita bertiga berhenti. Berhenti, mendengar ini, para dewa keluarga Zhao dan para dewa keluarga Wang tertegun sejenak. Patua Zhao dan Kimu juga mengerutkan kening. Moe berkata dengan tenang, jika kita bertiga menyerah, maka semua benda suci di tubuh Ye Guan akan menjadi milikmu. Setelah itu, dia berhenti bicara yang tidak masuk akal, bangkit dan pergi. Para dewa keluarga Zhao dan keluarga Wang ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan pergi. Meski mereka juga bingung, saat ini mereka hanya bisa memilih untuk pergi. Melihat ketiga orang itu pergi, Kimu mengerutkan kening. Dia memandang Pak Tua Zhao dan bertanya, apa maksud mereka bertiga? Setelah terdiam beberapa saat, Pak Tua Zhao berkata, saya tidak tahu. Kimu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana menurutmu? Pak Tua Zhao berkata dengan tenang, berbagi rata. Terbagi rata, Kimu sedikit khawatir, asal-usul Ye Guan. Patua Zhao memandangnya dengan ringan, dan kemudian berkata, mengapa kamu takut keluarga Qi akan bergabung dengan keluarga Dao Shi kita? Mendengar ini, Kimu sedikit mengangguk, memang. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Pak Tua Zhao, di mana kita harus mulai. Patua Zhao berkata dengan tenang, ada di sini. Pasar jalanan, mendengar apa yang dikatakan Pak Tua Zhao, Kimu awalnya tertegun, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya, luar biasa. Anda tahu, kota Dao memiliki banyak kekuatan penyegel yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik teratas, dan kekuatan penyegel ini dapat menekan orang-orang di sini. Seolah memikirkan sesuatu, Kimu mengerutkan kening, ada pedang di tangan Ye Guan. Pedang itu dapat membuka segel di sini. Pak Tua Zhao menghisap rokoknya lama-lama, lalu berkata, itu karena segel di sini belum diaktifkan sepenuhnya. Jika diaktifkan sepenuhnya, dia tidak akan bisa mematahkannya bahkan dengan 10 pedang dewa. Mendengar apa yang dikatakan Pak Tua Zhao, Kimu benar-benar lega. Dia mengangguk sedikit dan berkata, saya akan memanggil orang-orang itu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Di meja anggur, Pak Tua Zhao menghisap rokoknya panjang-panjang dan kemudian berkata, 10 pembuluh darah leluhur. Sisi lain, Mo dan yang lainnya langsung meninggalkan Daoshi dan kembali ke alam semesta Senyi. Saat ini, roh keluarga Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Moe, apa maksudmu? Mo tiba-tiba berkata, jika kita bergabung dengan mereka, apa yang akan kita dapatkan pada akhirnya? Para dewa keluarga Zhao dan para dewa keluarga Wang tertegun sejenak. Ya, apa yang bisa kamu dapatkan? 10 garis leluhur dibagi di antara 3 pihak. Satu pihak hanya dapat memperoleh 3, dan ketiga pihak hanya dapat memperoleh 1. Garis leluhur, memikirkan hal ini. Ekspresi ketiga orang itu menjadi suram. Garis leluhur agak tidak berguna bagi mereka. Mo tiba-tiba berkata, apa pendapatmu tentang Ye Guan? Keduanya memandang Mo, dan roh keluarga Zhao berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Moe berkata dengan lembut, orang ini bisa mendapatkan warisan guru, dia pasti bukan orang biasa. Jika dia memiliki 10 pembuluh darah leluhur dan artefak guru di tubuhnya, kita tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan. Tapi jika kita ingin berpisah dengan kedua keluarganya,
maka menurut saya kita tidak perlu mengambil risiko ini. Semangat keluarga Zhao berkata dengan suara yang dalam, menyerah. Dewa keluarga Wang menggelengkan kepalanya, Moi artinya Ye Guan tidak sederhana. Jika kita hanya bisa terbagi menjadi satu garis leluhur pada akhirnya, tidak perlu mengambil resiko. Mo mengangguk sedikit. Ya, kita bisa menunggu dan melihat untuk saat ini. Karena Daoshi dan keluarga Qi pasti bisa membeberkan lebih banyak hal tentang Ye Guan. Jadi kita bisa menontonnya saja. Semangat keluarga Zhao berkata dengan suara yang dalam. Tetapi bagaimana jika Daoshi dan keluarga Qi berhasil? Moe tersenyum dan berkata, kamu akan berhasil jika berhasil. Tetapi kamu baru saja kehilangan garis keturunan. Jadi apa bedanya? Para dewa keluarga Wang juga mengangguk sedikit. Jika mereka berhasil, mereka hanya akan kehilangan garis leluhur. Tapi menurutku Ye Guan tidak sesederhana itu. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tertawa. Ketika kami melepaskan keserakahan di hati kami dan memandang Ye Guan dari sudut pandang orang-orang di sekitar, kami tiba-tiba menemukan bahwa Ye Guan memang sangat sederhana. Jika tidak ada yang lain, dia bisa fakta itu dia yang diturunkan oleh gurunya telah membuktikan kemampuannya yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa baik tuan perempuan maupun Xuanzong tidak dapat menerima warisan dari gurunya. Mo juga mengangguk sedikit. Pria ini masih sangat muda dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Kita semua meremehkannya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mentalitas mereka telah berubah setelah mereka memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pengepungan ini. Mereka semakin merasa bahwa Ye Guan tidak sederhana, dan Daoshi serta keluarga Qi pasti akan menderita kerugian besar kali ini. Sebaliknya, mereka kini masih berharap kekuatan di belakang Ye Guan cukup kuat untuk menghancurkan keluarga Qi dan Daoshi. Dewa keluarga Zhao mengangguk sedikit. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Mo mengangguk, kita lihat saja nanti. Ketika Ye Guan kembali ke Daoshi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Daoshi sangat sepi hari ini. Tidak hanya itu, tidak ada satupun toko di seluruh Daoshi yang buka. Melihat adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Pada saat ini, dewa di menara tiba-tiba berkata, hati-hati. Kamu melihat sekeliling dan kemudian berkata sambil tersenyum, sepertinya mereka ingin mengambil tindakan di sini. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berjalan tidak jauh dari situ. Orang tua Zhao masih merokok. Dia menatap Ye Guan, kamu bisa menelepon seseorang. Ye Guan sedikit bingung, kenapa? Pak tua Zhao mengetuk batang rokok, lalu berkata, saya memiliki keluarga Qi di kota Dao, dan saya ingin bertarung dengan orang-orang di belakang Anda. Bersambung.